Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Sore, Pak. Oke, saya harap teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, audionya dihidupkan saja. Bagi yang sinyalnya kuat, silahkan videonya juga di-on-kan kameranya, supaya nanti kita bisa saling berinteraksi satu sama lain, gitu ya. Jadi kuliah hari ini akan melanjutkan kuliah pada pertemuan ketiga kemarin. Sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, kita akan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan sore hari ini saya record ya. Nanti recordingnya akan saya upload di YouTube kanal saya ya. Jadi nanti silahkan teman-teman, saya minta izin supaya nanti partisipasi teman-teman juga nanti bisa dilihat di YouTube gitu ya. Siapa tahu nanti orang tuanya juga melihat. Jangan-jangan anak saya selama ini kuliah atau tidak gitu ya. Jangan-jangan hanya silent student di kelasnya. Oke. Atau mungkin betanya mungkin ya. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pada hari Senin kemarin mengenai atom, molekul, senyawa, dan beberapa hal yang lain gitu ya. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama melalui video dan interaksi yang ada di Google Classroom. Dan saya lihat masih ada 6 orang yang belum mengumpulkan. Jadi saya tunggu sampai malam ini jam 12. Bagi yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan, maka nanti nilainya tidak akan maksimal untuk yang tugas. Oke, silahkan nanti file ini akan saya berikan setelah perkuliahan ya. Jadi teman-teman nanti bisa melaksanakan atau mengisi form presensi setelah kuliah ini selesai. Jadi nanti kuliah kita sekitar 30-40 menit. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan feel free untuk nuliskan di chat box atau nanti silahkan langsung ditanyakan saja kepada saya gitu ya. Oke, dari hasil latihan soal kemarin, saya kira teman-teman mayoritas 90% benar, namun ada beberapa mahasiswa yang tidak benar. Nanti jawaban yang benar akan saya upload di Google Classroom ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari atom dan elektron lebih detail lagi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai atom dan elektron. Oke. Atom dan elektron ini satu sama lain saling mengisi, saling melengkapi, gitu ya. Jadi atom biasanya hanya terdiri dari nomor atom. Misalnya kita punya hidrogen. Nomor atomnya berapa? 1. Apalagi helium berapa? 2. Namun masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, gitu ya. Jadi hidrogen ini tidak akan berikatan, misalnya dia akan berikatan menjadi HCl. Asam klorida itu ya, tidak akan berikatan dengan HCl ketika dia tidak berubah menjadi ion, gitu ya. Pasti nanti dia akan mengalami perubahan, ya. Dan perubahan yang terjadi sehingga dia membentuk produk, dia adalah adanya transfer elektron, baik secara bersama atau masing-masing, gitu ya. Namun ini hanya untuk beberapa unsur yang dia tidak tergolong gas mulia. Masih ingat gas mulia apa saja? Oke, salah satunya adalah helium di sini. Ya, nanti kita akan bahas secara detail di bab selanjutnya. Oke, selanjutnya secara umum teman-teman saya kira sudah pernah mendengar ya tabel periodik unsur, ya. Atau biasanya kita menyebutnya sebagai SPU, sistem periodik unsur. Nah, di sana ada berbagai macam unsur atom yang mempunyai karakter masing-masing. Nomor atomnya berapa, gitu ya. Dan karakternya seperti apa, gitu ya. Oke, lebih lanjut kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Elektron, jadi atom kemarin sudah kita bahas ya, bahwasanya atom adalah unit terkecil dari suatu benda, gitu ya. Unit terkecil. Jadi setiap senyawa atau atom
yang terdapat dalam tabel periodik unsur, dia akan pasti mempunyai elektron. Dan elektron ini dia akan mempunyai muatan ya. Muatan dia. Baik muatan yang positif maupun yang negatif. Secara sederhana, teman-teman, yang secara umum dalam prakteknya sehari-hari adalah batu baterai gitu ya. Batu baterai pasti ada positif, ada yang negatif. Ya. Kalau kita kebalik dalam menaruh yang positif dan negatif, maka tidak akan berfungsi. Oke. Begitu juga dengan elektron. Dalam elektron, kita akan mempunyai yang namanya pertama adalah inti. Ya. Selanjutnya adalah kulit. Kulit pertama, kulit kedua, sampai kulit ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Di masing-masing kulit, pasti kita akan mempunyai yang namanya elektron. Ya, misalnya untuk ya, hidrogen, karena dia punya satu, maka di sini kita menuliskan pada kulit yang pertama terlebih dahulu, ya, satu elektron. Bagaimana kalau untuk helium? Kan dia ada dua tuh, maka kita tuliskan dua di sini. Oke, yang namanya elektron atau kulit bisa dikatakan stabil, ya, apabila ya di masing-masing kulit dia terdapat 8. 8. Kecuali yang kulit yang pertama, dia adalah isinya 2. Ya, 2. Ya. Ini di masing-masing kulit. Ya. Selanjutnya, teman-teman, apakah masih ingat yang namanya elektron valensi? Belum. Yang masih ingat, ada yang sudah lupa ya? Oke. Jadi elektron valensi ini sebetulnya adalah deskripsi secara detail mengenai karakter dari atom. Misalnya, gitu ya. Kita mempunyai Na. Na kalau dalam bentuknya dia adalah berapa nomor atomnya? Ada 11 ya. Ada 11. Kalau kita jabarkan dalam elektron valensinya, pasti dia ada 2 di kulit pertama, 8 di kulit kedua, dan 1 di kulit yang ketiga atau kulit yang terakhir. Gitu ya. Sehingga ketika kita bentuk dalam elektron valensinya seperti ini ya, 1, 2, 3. Kita akan mengisi di sini adalah ini 2, ini 8, oke, dan ini 1. Dan 1 di sini dia sendirian, sehingga dia Na plus, jadi 1 plus gitu ya. Dia sendirian, karena dia sendirian tidak mempunyai kawan, kesepian, maka dia tidak happy. Oke ya, nggak happy ya. Jadi sebetulnya kita bisa membahas dalam apakah dia happy atau tidak. Pasti dia tidak happy karena sendirian. Oke, gitu ya. Jadi masing-masing elektron itu bisa happy kalau masing-masing kulit ini akan terisi maksimal 8. Contohnya gas mulia. Ya. Sehingga kenapa gas mulia tidak akan pernah berikatan dengan atom yang lain? Karena dia sudah sempurna. Tidak butuh lagi penyeimbang atau pasangan. Gitu ya. Karena manusia tidak sempurna, makanya manusia butuh pasangan, gitu ya, cowok dengan cewek, gitu ya. Jangan sampai pasangannya yang sejenis, gitu. Jangan sampai. Gitu ya. Oke, selanjutnya, apabila kita breakdown lebih detail lagi mengenai elektron valensi ini, kita akan mempunyai misalnya di sini adalah karbon, ya, karbon dan neon. Karbon di sini dia mempunyai 6 ya. Masing-masing di kulit yang pertama di sini ada 2, benar. Di kulit yang kedua dia cuma ada 4, 2, 4. Maka dia tidak happy tuh. Oke, dia tidak happy. Tidak happy. Kalau kita lihat neon di kulit yang pertama dia ada 2, 1, 2. Di kulit yang kedua ini harus garis mulai ya, ada 8. Makanya dia happy, gitu ya. Dia happy.
Jadi kalau kita memang melihat gas mulia, kenapa dia tidak pernah berikatan dengan atom yang lain? Karena dia sudah komplit, ya, tidak membutuhkan hal yang lain. Ya. Tapi mengapa? Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Secara umum aturannya adalah ini aturan dalam penentuan masing-masing isi dari bulat elektron. Ya. Aturannya atau rule-nya, ini rule ya. Misalnya ini teman-teman imajinasikan lingkaran 3 ini adalah panggung konser. Apakah ada yang dari teman-teman pernah menonton konser? Ada? Ada nggak? Atau mungkin ketika di SMA, ketika pensi gitu ya. Dan tujuannya adalah setiap bangku keliling itu pasti akan terisi penuh. Jadi panitia akan suka kalau setiap bangku yang disediakan akan terisi oleh peserta. Itu logikanya ya. Oke, kenapa kok kursi yang dekat panggung itu harganya lebih mahal? Misalnya platinum tiket gitu ya. Kalau yang di jauh itu nggak kelihatan, jadi sekitar 50 meter gitu ya, itu misalnya festival gitu ya. Yang pertama yang harus kita isi adalah yang dekat panggung terlebih dahulu. Gitu ya, yang dekat panggung ya. Jadi bangkunya yang dekat panggung ini adalah cuma ada 2 panggung di sini, 1, 2 gitu ya. Jadi full terisi, makanya dia akan lebih mahal harganya. Bagaimana kalau yang misalnya gold? Biasanya kan seperti itu ya. Jadi aturan di bulat pertama itu ada 2 kursi katakanlah. Di kulit yang kedua itu ada berapa? Ada 6 atau 8? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Sehingga di kursi ini ada 8 kursi. Nah, untuk yang kulit ketiga, ini akan terisi full jika dia terisi 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kursi. Dan sampai kulit yang selanjutnya. Biasanya kalau dalam orbital, kita mengenal yang namanya SP. Oke. DF. Gitu ya. Masih ingat ya? Nanti akan saya jelaskan serinci mengenai SPDF. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sembari saya menjelaskan. Oke, misalnya di sini kita punya helium, gitu ya. Helium tadi nomor atomnya berapa? 2. Elektron valensinya berapa? 2. Karena dia cuma 2, maka kita hanya mengisi 2 kursi saja di sini. Dan kita ignore atau kita tidak harus memperhatikan kulit yang kedua atau kulit yang ketiga. Karena apa? Karena dia sudah full, nggak mulai lagi. Ya. Selanjutnya, misalnya kita mempunyai di sini nitrogen. Nitrogen dia mempunyai 7 ya. Kalau kita gambarkan dalam elektron valensinya, maka dia mempunyai 2 dan 4 atau 5? 5 gitu ya. Sehingga di sini kita tuliskan 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Di kulit yang kedua dia hanya terisi 5. Sehingga nitrogen ini ada tidak happy, sedih dia. Oke, karena tidak full kursinya, begitu ya. Oke, kita lihat contoh yang lain, gitu ya, contoh yang lain. Oke, contoh yang lain adalah nanti teman-teman akan saya berikan ya. Jadi contoh yang lain kita bisa melihat neon, ya tadi kita sudah bahas neon ya. Selanjutnya ada aturan. Jadi aturan Lewis gitu ya. Jadi ini salah satu yang mempelopori adanya elektron valensi dan kita biasanya dilambangkan dengan dot atau titik gitu ya. Misalnya kalau dalam bentuk karbon, oke, karbon gitu ya. Karbon itu akan mempunyai berapa? Kita isi nilainya ya. Oke. Biasanya ada titik 1, 2, 3, 4. Ya, untuk karbon ya. Nah, untuk yang lain nanti kita akan ini mengenai gas mulia, gitu ya, gas mulia. Jadi gas mulia yang tadi kita bahas ada helium, ada neon, ada argon, ada krypton,
Krypton ini adalah tempat asalnya Superman ya. Pernah nonton filmnya Superman? Makanya Kenapa? Superman walaupun dia katakanlah pakaiannya agak tidak sopan, gitu ya, tapi dia sempurna. Jadi dikatakan sebagai ciptaan yang sempurna dari planet Krypton, ya. Ada Xenon dan Rn, gitu ya. Oke. Selanjutnya nanti ini ada latihan soal. Silakan nanti dikerjakan latihan soal ini, oke. Dan diupload di Classroom seperti yang pertemuan ketiga kemarin. Latihannya adalah berapa elektron yang terdapat pada kulit valensi berikut? Ada 3, Li3, O8, dan Na11. Saya contohkan satu ya, silakan nanti dikerjakan di rumah masing-masing, gitu ya. Li3, dia berapa elektron valensinya? 2 dan 1. Maka kita harus menuliskan Li di sini. Gimana menuliskannya? Yang kita tuliskan hanya kulit terluarnya saja. Kulit terluarnya mana? Adalah 1. Maka dia adalah titiknya, yang dot tulisnya adalah 1. Tidak boleh kita menuliskan ini ya 3. Jadi yang kita tuliskan adalah kulit terluarnya saja. Jadi tidak boleh ya tuliskan 2 sama 1 ya. Oke. Selanjutnya untuk yang O8 sama Na11 silakan dikerjakan di Classroom masing-masing nanti ya. Nanti akan saya sediakan ruang untuk latihan. Oke. Selanjutnya, oke, kita akan langsung ke ikatan ionik. Jadi ikatan ionik itu adalah satu atom menerima dan satu atom kehilangan elektron. Tetapi masing-masing saling mendapatkan keuntungannya. Contohnya, kita adalah Na plus dan Cl minus, gitu ya. Jadi di sini Ca dia adalah satu yang mendonorkan atau kehilangan elektron. Jadi kehilangan, jadi memberikan kepada si Cl, gitu ya. Memberikan kepada si Cl. Makanya dia adalah mendonasikan, donate. Dan si Cl min di sini adalah dia receive atau menerima. Dia mendapatkan 1, gitu ya. Walaupun Na dia secara spesifik adalah memberikan, tetapi kedua-duanya saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan. Itulah yang disebut dengan ikatan ion. Ya. Pak, kalau tidak salah satunya ada yang kerugian, nanti ikatan apa namanya? Nanti kita akan bahas. Oke. Secara umum, kalau kita menyebut bentuk atom atau dalam bentuk ion, akan ada 2 hal kategori. Jadi atom netral. Atom netral ini asalnya. Atom netral apa contohnya? Misalnya adalah Na. Kalau dia dalam bentuk Na, bukan plus atau minus, maka dia disebut dengan netral. Gitu ya. Ketika dia kehilangan loss atau kehilangan elektron, gitu ya, maka dia akan memberikan donasi. Gitu ya. Kalau donasi pasti kehilangan, maka disebut dengan apa kalau kehilangan? Yang plus itu namanya kation. Oke ya. Jika dia adalah menerima atau gain, biasanya ada ikatan gitu ya. Ada yang bilang no pain no gain gitu ya. Tidak akan ada sakit kecuali kita mendapatkan sesuatu gitu ya. Ketika dia mendapatkan berarti dia awalnya dia minus. Namanya adalah anion. Ya. Jadi K sama anion gitu ya. Jadi masing-masing akan memberikan, ya, masing-masing akan memberikan. Jadi mempunyai kontribusi gitu ya. Jadi yang menerima ataupun yang memberi akan saling-saling sama-sama diuntungkan di sini, gitu ya. Selanjutnya adalah misalnya kita akan mempunyai NaCl tadi ya. Na, jadi dijelaskan bahwasanya yang kita tulis adalah yang terluar saja, jangan 2, 8, 1 jangan. Begitu juga dengan Cl, karena Cl berapa? 17 ya. 2, 8, 7. Maka ini kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia minus masih. Gitu ya nanti ya. Oke, kita coba isi elektron di sini. Untuk elektron valensi di sini pasti akan mempunyai inti di sini ya. Kita menyebutnya nukleus. Gitu ya. Kita isi masing-masing. Na adalah 2, 8, oke.
7. Sorry, cuma 1. Oke, Na cuma 1. Na1 di sini ya. Selanjutnya, kita isi yang Cl. Di sini ya. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dia punya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia mempunyai satu kelebihan. Sorry. 1. Dan dia ini kekurangan 1. Maka kedua-duanya sama-sama dalam posisi yang tidak saling menguntungkan. Jadi kedua-duanya. Supaya kedua-duanya happy, maka untuk yang punyanya si Na ini, maka kita akan transfer ke sini. Sehingga nantinya akan menjadi di sini ya. Jadi akan full dari 8. Yang tadinya dia mempunyai 3 kulit, nanti si Na akan hanya mempunyai 2 kulit saja di sini. Ya. Karena dia sudah memberikan tuh 1, 2. Hanya dia akan punya 2. Jadi 2 ini terisi oleh 2 di sini. Dan ini isinya 8. Gitu ya. 8. Gitu ya. Jadi yang di Cl dia akan tetap ada 3 kulit di sini. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke ikatan kovalen. Ya, berarti ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini kita menyebut sebagai adanya sharing elektron. Jadi elektron bukan hanya dipakai oleh salah satunya. Kalau di NaCl tadi kan yang memakai adalah si Cl, tapi si Na juga happy gitu ya. Namun untuk ikatan kovalen nanti akan ada sharing elektron. Jadi akan ada 2 elektron yang dipakai bersama oleh masing-masing atom. Gitu ya. Jadi ada yang nantinya polar dan non polar. Yang non polar nanti masing-masingnya digunakan bersama-sama, gitu ya. Elektron digunakan bersama-sama. Yang polar, ini polar ya, dia tidak digunakan bersama-sama, hanya diberikan oleh salah satunya. Misalnya apa? Ya. Di sini kita mempunyai gas hidrogen. Kalau kita jelaskan secara spesifik dalam bentuk Lewis, maka kita mempunyai berapa kalau H? 1. H1. Jadi nanti akan menjadi ikatan 1, 1, gitu ya. Dan ikatan ini akan dibentuk seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan menuliskan di sini. Jadi 1 ini digunakan secara bersama oleh masing-masingnya. Maka di sini karena dia digunakan bersama, maka disebut non-polar. Non-polar ya. Oke. Dan makna dari garis 1 ini adalah dia ada satu pair elektron atau satu ikatan elektron yang terjadi digunakan secara bersama. Ini untuk gas hidrogen atau gas H2 ya, dalam bentuk gas. Selanjutnya di sini, misalnya kita mempunyai karbon dioksida, CO2, ini yang sering kita temui ya. Jadi karbon dioksida, karena C tadi ada berapa kelebihannya? Ada 2 ya. Oke, ada 2. Dan O di sini, kita tuliskan ya. Oke. Di sini kita mengetahui masing-masing C akan terikat ke masing-masing 2. Maka ikatan C adalah ikatan rangkap 2. Rangkap 2. Kalau yang pertama tadi adalah ikatan rangkap 1. Nah, karena ada 2 elektron yang digunakan secara bersama oleh masing-masingnya, maka dia menjadi rangkap 2 di sini. Oke. Selanjutnya, ini adalah contoh gitu ya. Ini saya lanjut saja ya. Ini sudah sesuai. Adalah O2. Oke. Dia awalnya kan masing-masing mempunyai 6 ya. Saya gambarkan saja gitu ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6 ini masing-masing keduanya ini akan digunakan oleh masing-masing ada 2. Oke, ini dipindah ke sini ya. Sehingga nantinya dia akan bertransformasi menjadi ikatan rangkap 2 di sini. Ini untuk O ya. Sehingga dia
akan bertransformasi menjadi ikatan rangkap 2O, gitu ya. Bagaimana kalau untuk gas nitrogen? Biasanya ini rangkapnya rangkap 3, ya, 2, 3, dia memiliki kelebihan 2. Nanti 2 elektron ini yang kita temukan dalam kelebihannya, kita sebut dengan pasangan elektron bebas. Atau nantinya kita menyebutnya dalam ikatan kovalen koordinasi. Kovalen ya, bukan kovalen ya. Oke. Ataupun via valen. Oke, bukan. Tapi kovalen koordinasi. Yang terakhir, tadi saya menyebutkan adanya elektron yang digunakan secara tidak bersamaan. Contohnya adalah hidrogen fluorida, HF, gitu ya. Kita tuliskan di sini O-nya. F berapa? F dia adalah F minus, maka dia seperti Cl atau iodo. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Nantinya di sini akan ada 1H di sini akan diberikan kepada si F. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti akan digunakan, tidak memiliki di sini. Jadi, maksudnya si H. Hidrogen tidak memiliki karena dia sudah digunakan oleh si F. Karena dia adalah polar, gitu ya. Jadi, ini tidak digunakan secara bersamaan. Hanya digunakan oleh si F saja. Ya. Jadi nanti tadi disebutkan bahwasanya ikatan kovalen, dia elektronnya bisa digunakan secara bersama-sama atau digunakan oleh salah satu saja. Gitu ya. Oke. Mari kita bahas pertanyaan kalau ada pertanyaan. Ataukah ada yang bertanya? Ini ada yang chat. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan di chat di grup atau teman-teman nanti bertanya secara langsung pada saya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai atom, elektron, ya, ikatan ion. Nanti ini tolong dikerjakan ya, yang nomor 2 sama nomor 3 ya. Sama ikatan kovalen. Oke. Jadi catatan ini nanti akan saya upload di Classroom, jangan khawatir. Oke, dan nanti akan saya upload di YouTube. Untuk teman-teman kalau yang masih kurang paham, silakan diulangi lagi penjelasan saya. Oke, ada yang tanyakan? Oke, Mbak, ini Mas Hafiz Kusniardi. Oke, kenapa valensi harus kulit terluar, Pak? Oke, kenapa valensi harus kulit terluar? Oke, di sini kita menjelaskan bahwasanya seperti ilustrasi saya tadi, ketika kita men-setting sebuah bangku di dalam konser gitu ya, pasti yang kulit yang pertama itu pasti akan terisi terlebih dahulu. Saya yakin ketika orang menyediakan platinum tiket hanya 2 limited, pasti itu yang akan sold out terlebih dahulu, bukan yang festival. Ya, sehingga karena dia sudah terisi terlebih dahulu, maka nanti kita biasanya valensi akan ada di kulit yang terakhir. Karena kulit terakhir ini adalah kita menentukan bahwasanya setiap bangku dia stabil. Jadi kalau dia belum terisi 8 elektron, maka dia tidak stabil. Karena tujuan kita di sini adalah goal. Goalnya apa? Setiap bangku sekeliling panggung itu terisi penuh, tidak ada yang kosong bangkunya. Kalau dia, misalnya tadi CL ya, dia adalah 7, jadi kurang 1. Maka harus ada yang mengisi satu bangku itu. Kalau dia kelebihan cuma 1, misalnya Na, maka Na tersebut harus dikeluarkan. Jadi panitia nanti ngomong, mohon maaf karena cuma sendirian, maka tiket Anda saya batalkan. Gitu. Itu ilustrasinya gitu ya. Jadi aturannya adalah penjual tiket yang paling dekat panggung yang akan terjual terlebih dahulu. Dan goalnya adalah setiap bangku di sekeliling panggung, di sekeliling inti atom di sini ya, ini ada inti ya, di sekeliling inti ini itu terisi terlebih dahulu. Biasanya kita menyebutnya kalau dalam kimia adalah occupied. Occupied. Yang tidak terisi namanya unoccupied.
Jadi teman-teman nanti kalau mendengar istilah occupied, unoccupied, jadi teman-teman nanti paham ya. Kalau occupied artinya dia sudah terisi, ya. Jadi bangunnya sudah penuh, sudah full. Oke. Yang unoccupied berarti dia ada yang tidak terisi atau kelebihan. Ya. Makanya ada yang kita donorkan atau ada yang kita menerima tambahan peserta lain. Itu ya Mas Hafiz ya. Oke. Ada tambahan lain? Oke. Kalau nggak ada tambahan lain, berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dilaksanakan pada hari Senin. Nanti berupa video ya, tidak Zoom ya. Dan pertemuan tersebut nanti teman-teman silahkan diisi tugasnya, khususnya yang di ketiga tadi, 2 dan 3 ya. 2 dan 3 silakan diisi. Oke. Ini masih ada pertanyaan. Pertanyaan nanti saya akan jawab. Oke, saya kumpulkan ya, terakhir ya. Elektron bermuatan negatif. Muatan negatif karena dia kekurangan. Gitu ya. Makanya anion, jadi kekurangan. Jadi tidak 8. Jadi harus 8 ya. Apakah itu bukan simbol. Jadi oke. Untuk ilustrasinya nanti akan pertemuan kelima besok akan saya gambarkan ilustrasinya ya. Bagaimana atom yang dia membentuk elektron atau membentuk ion masing-masingnya, dia akan saling berikatan. Jadi selama ini kan teman-teman tidak ada penggambaran secara real ya. Biasanya kita penggambaran secara real adalah di komputasi. Nanti akan saya jelaskan sedikit pada pertemuan kelima. Pak, untuk dat mengapa tulisannya kulit keluar saja? Untuk dat, jadi karena dia yang belum terisi, maka hanya itu yang akan kita bahas ya. Karena yang sudah terisi penuh 2 atau 8 itu sudah tidak perlu pembahasan lagi gitu ya. Tidak perlu apa-apa. Jadi dia sudah stabil. Kalau sudah stabil tidak ada masalah, tidak ada problem, ya apa gunanya kita bahas lagi. Gitu. Makanya untuk dat tadi kita hanya ada di kulit keluar saja. Jadi kulit yang tidak terisi lagi gitu ya. Misalnya untuk HE kan 2 gitu ya, atau neon tadi 28 gitu ya. Ya sudah tidak ada masalah lagi karena dia sudah stabil gitu ya, sudah mulia gitu ya. Gitu ya jawabannya ya.